Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang 5 teori pembentukan bumi. Bumi merupakan planet tempat tinggal kita sebagai manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Dalam tata surya, bumi adalah planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Hingga saat ini, belum ditemukan planet lain yang memiliki tanda-tanda makhluk hidup di dalamnya selain bumi. Tapi, pernahkah berpikir tentang teori pembentukan bumi? Seperti alam semesta, tentunya tata surya dan bumi memiliki awal mula pembentukannya. Karena hal tersebut tidak dapat diamati atau diuji lewat eksperimen, para ilmuwan mengemukakan teori mengenai pembentukan bumi. Saat ini terdapat sebanyak 5 teori pembentukan bumi yang umum dikenal. Apa saja? 5 teori pembentukan bumi. Teori ledakan besar. Teori ledakan besar atau Big Bang mungkin menjadi salah satu yang paling terkenal. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Di satu waktu, gumpalan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama kurang lebih 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya. Bagian ringan yang terlempar keluar di awal mengalami kondensasi hingga membentuk gumpalan yang mendingin dan memadat menjadi planet-planet termasuk bumi. Teori kabut nebula. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah, kemudian memadat karena pendinginan. Teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lainnya yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesimal. Planetesimal tersebut mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Teori bintang kembar. Teori pembentukan bumi yang terakhir dikenal dengan sebutan teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Litton. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar karena bintang yang tidak memiliki gaya gravitasi yang kuat. Sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari, sementara pecahan-pecahannya adalah planet yang mengelilinginya. Teori pasang surut gas. Sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat yang menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari, yang saat itu masih berupa gas. Saat bintang tersebut mendekat akan terbentuk gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang tersebut. Gelombang yang membentuk lidah pijar akan mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet.